Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan melakukan sesi wawancara dengan beberapa umat beragama di Indonesia. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang akan kita ajukan ke narasumber. Terima kasih untuk pertanyaannya. Memang untuk secara keseluruhan bisa dikatakan bahwa agama di Indonesia itu secara belum sepenuhnya rukun atau bagaimana seperti itu. Tapi banyak mengharapkan bahwa kerukunan antar agama itu akan terjadi di negara kita ini. Tetapi menurut pengalaman serta yang dilihat seperti itu, kalau tentang skalanya mungkin untuk mencapai 90% juga belum gitu, karena terkadang satu dengan yang lain itu masih sering seperti mengadu seperti itu kan, bukan berarti mengadu untuk apa seperti itu, tapi terkadang juga saling menjelekan satu dengan yang lain, dan itu terkadang juga membuat antar agama kurang rukun. Dan saya pribadi dalam agama saya juga diajarkan sebenarnya bahwa harus mampu saling mengasihi. Memang terkadang banyak orang mengatakan bahwa semuanya itu hanya pandai berkata, sulit dilakukan, tapi seringkali dalam agama itu diajarkan untuk mampu saling mengasihi, melakukan toleransi yang baik, dan mampu menerima satu dengan yang lain. Ya. Kalau tentang kerukunan agama itu dalam agama Katolik secara khusus itu tadi sangat ditekankan untuk mampu saling mengasihi dan bukan untuk menjelekkan satu dengan yang lain seperti itu. Dan dalam agama sendiri juga diajarkan bahwa harus mampu menerima sesama dan mengasihi terutama yang seiman. Kalau menurut pendapat saya, untuk menciptakan harmonis tadi dalam lingkungan masyarakat, ya itu tadi menerima dengan yang lain ya misalnya. Karena jika tidak saling menerima atau tidak saling mendukung, tentu tidak adanya toleransi, tetap ada perlawanan satu dengan yang lain. Yang satu yang kurang mampu mendukung atau pihak lain yang kurang menerima sisi baik atau sisi buruk dari yang lain seperti itu. Kalau menurut pendapat saya, untuk menjaga keharmonisan antar agama ya, bagaimana itu mampu melakukan suatu sikap toleransi atau sosial bermasyarakat yang baik sebenarnya. Karena terkadang pula satu pihak dengan satu pihak kurang mampu menjalankan toleransi yang baik karena kurangnya kerjasama satu dengan yang lain. Dan diharapkan bahwa sesama agama itu sekalipun berbeda tidak saling menjatuhkan, tetapi saling mendukung dan bekerja sama dan menciptakan sesuatu hal yang baik sehingga terjadinya kerukunan. Kalau menurut saya pemerintah baiknya seperti itu, memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat. Karena kalau dari pribadi setiap orang sendiri, dan kalau dari pihak pemerintah yang memberikan contoh atau teladan yang baik seperti itu, supaya bagaimana masyarakat mampu melihat juga bagaimana pemerintah memberi contoh atau teladan yang baik seperti itu, sehingga terjadinya hidup bermasyarakat yang rukun antar agama. Pendapat saya, kerukunan di Indonesia sudah cukup baik dan patut dihargai. Mungkin sekitar 80-90% lah. Secara khusus, umat Buddha cenderung memiliki hubungan yang harmonis dan damai dengan agama lain, karena ajaran kami selalu menekankan penghindaran konflik. Dalam ajaran agama Buddha, kami diajarkan untuk menerapkan Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu menjaga ucapan kita, menghindari ucapan kasar. Kita diajarkan untuk mengendalikan diri agar tidak menciptakan masalah bagi diri sendiri dan orang lain. Cara menciptakan harmoni adalah dengan menjunjung akal sehat atau viveka dan kehati-hatian
atau samyutta dalam berinteraksi sosial. Kita harus bisa menghargai dan menghormati agama, ritual, dan keyakinan orang yang berbeda-beda. Pandangan setiap orang untuk setiap keyakinan itu berbeda-beda. Jangan pernah kita merendahkan keyakinan orang lain dan merasa keyakinan kita adalah yang paling benar. Menjaga kerukunan itu adalah bentuk dari kebajikan. Menurut saya, pemerintah harus bertindak tegas mereka melakukan diskriminasi antar agama, suku, dan ras. Setiap orang memiliki kebebasan berpendapat, dan pemerintah sendiri juga tidak boleh memihak ke agama manapun. Semua orang memiliki hak yang sama. Sudah menjunjung nilai toleransi yang cukup tinggi, bahkan sampai diapresiasi masyarakat luas. Namun untuk praktiknya sendiri, menurut saya masih bisa ditingkatkan. Jika dalam perhitungan skala mungkin ya sekitar 80. Kalau di agama Buddha sendiri, kami menjunjung kerukunan antar umat yang sangat tinggi. Kita saling menolong antar sesama dan tidak membeda-beda. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dalam agama Buddha kita diajarkan untuk mengembangkan metta ataupun cinta kasih antar sesama makhluk hidup tanpa membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Dengan mengembangkan sikap ini, saya yakin kerukunan umat beragama bisa tercapai. Kita juga bisa mengembangkan sifat-sifat lainnya seperti karuna, mudita, dan UPK. Intinya kita harus bisa saling menghargai dan menghormati antar sesama saja sih. Pasti kerukunan akan tercipta. Kalau dari sudut pandang agama Buddha, saya belajar untuk menjaga perilaku saya dan juga ucapan saya. Lalu kembali lagi ke tadi sih, saling menghargai saja antar. Menurut saya, di zaman yang semakin modern ini, sangat mudah sekali orang-orang terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Pemerintah tentu harus bisa menjadi contoh yang baik bagi masyarakatnya, dan tetap menetapkan pendidikan keagamaan sebagai kurikulum dasar di sekolah. Menurut aku sih, kerukunan di Indonesia itu belum 100% tercapai sih. Untuk sekarang mungkin cuma kayak 70-80%. Soalnya kadang ada yang terpancing karena masalah sepele gitu ya, tapi nggak sampai berantem gitu sih antara umat. Untuk secara keseluruhan udah bisa dibilang cukup bagus untuk sekarang. Kalau pada kitab suci agama saya itu ya, yaitu Alkitab, pada Matius 22 ayat 37-39, ajaran Kristen adalah kasih. Kita harus bisa mengasihi Allah dan sesama. Pada 1 Petrus 2 ayat 17 juga dijelaskan bahwa kita harus bisa menunjukkan toleransi dan rasa hormat terhadap keyakinan orang lain. Menurut aku sih kita saling menghargai aja lah ya. Terus kita hormatin lah perbedaan agama tiap-tiap orang. Jangan sampai karena beda agama kita bermusuhan, apalagi sampai menjelek-jelekan agama orang lain gitu. Kita harus saling menjalin komunikasi sih antara sesama. Terus kita harus mengenal juga antara sesama kita agar tidak terjadi kesalahpahaman. Soalnya kesalahpahaman itu bisa menjadi akar dari kecurigaan sama konflik-konflik gitulah di masa yang akan datang. Kita juga harus menghormati praktik ibadah orang lain dan keyakinan orang lain sih. Pemerintah yang penting bisa kasih kebebasan ke masyarakatnya buat milih agama sesuai keyakinan mereka sih. Terus mereka harus pastiin nggak ada diskriminasi antar sesama. Terus kalau ada diskriminasi atau tindakan yang melenceng gitu antar sesama, mereka harus ngasih hukuman atau tindakan yang sesuai ke oknum-oknum tersebut. Kalau menurut Ibu, selaku pemeluk agama Islam, kerukunan umat beragama di Indonesia itu udah sangat baik. Persentasenya kalau dibandingkan 10 banding 100, di lingkungan yang Ibu alami, sangat baik sekali. Terus bagaimana kondisi? Kalau kondisi di lingkungan yang saya alami, yang saya anut agama Islam, kebetulan di lingkungan saya ada yang beragama Kristen. Kami saling menjaga kerukunan beragama itu dengan cara menghormati setiap kegiatan keagamaan yang ada di sekitar lingkungan rumah. Oke. Dalam agama Islam, kerukunan antar umat agama itu kita harus saling menghargai setiap kegiatan keagamaan itu tanpa mencampuri atau
mengintimidasi kegiatan agama yang lain. Kita harus menghargai setiap kegiatan keagamaan di mana agama kita yang berbeda-beda. Saling menghargai lah ya. Saling menghargai. Kalau menciptakan suasana kerukunan agama yang dimana kita masyarakatnya heterogen, terkadang di masyarakat ini ada sebagian orang yang agak ekstrim lah kita bilang itu kan, menanggapi kegiatan keagamaan atau agama tertentu yang melakukan ibadah. Jadi kita ciptakan suasana kita ya intinya harus saling menghormati lah. Ya bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi kita tidak saling bersinggungan dalam melaksanakan kerukunan umat beragama. Ya. Kalau pendapat saya selaku pemeluk agama Islam, seharusnya setiap umat itu hampir sama kayak tadi pertanyaan nomor 3, harus menjaga, menghormati setiap pemeluk agama lain. Walaupun berbeda-beda keyakinan dalam agama yang dianut, tapi intinya itu hanya satu, untuk menuju suatu kebaikan. Walau beda Tuhannya, walau beda kitab sucinya, tapi semua tujuannya itu adalah untuk kebaikan. Peran pemerintah dalam melakukan kerukunan setiap warga negaranya dalam memeluk agamanya, dibuat suatu forum yang tergabung dalam beberapa agama yang ada di Indonesia. Contohnya seperti FKUB itu, Forum Komunikasi Umat Beragama. Itu sangat baik sekali karena setiap nanti ada masalah di agama yang lain atau ada musibah di agama yang mayoritas atau minoritas, bisa saling menjembatani antara pemeluk agama yang lainnya. Itu aja menurut saya.